Halo, assalamualaikum. Aku Ajeng Alia. Di sini mau seperti biasa mau menjawab pertanyaan yang ada di Pinterest gitu, karena aku tuh gabut, tapi semoga kegabutan ini bisa jadi pelajaran buat kalian yang nonton ya. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, pertanyaannya tuh kayak apa kualitas terbaik yang harus dibawa dalam suatu hubungan gitu. Dan aku udah ngelis totalnya 6 ini. Sebenarnya ada 7 karena ini kan lihat di Google gitu apa kualitas terbaik, dan setelah dirangkum itu ternyata cuman ada 6. Nah, oke. Aku akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu yang tentunya itu komunikasi yang baik. Sebelum kita memulai suatu hubungan gitu ya, pastinya kita akan ya sekedar temenan gitu ya. Temenan atau sekedar saling kenal aja gitu. Nah, yang utama itu kan komunikasi yang baik. Kalau misalkan dia komunikasi dengan dia itu baik, misalkan kayak nggak selalu ada juga, gak apa-apa sebenarnya. Cuman yang terbaik itu komunikasi yang baik itu ya, menurut aku tuh tuh cici cepet. Menurut aku tuh kayak dia tutur katanya yang sopan, yang baik, yang bikin nyaman gitu, nggak bikin risih gitu. Kebanyakan sekarang itu bikin risih gitu, misalkan komunikasinya tuh dengan cara video call misalkan ya. Nah, itu aku karena kurang suka, terus dia maksa-maksa. Itu adalah komunikasi yang kurang baik menurutku ya. Jadi yang baik itu walaupun buat gue nggak tuh. Ih, gak boleh gitu. Ya gitu, menurut aku yang baik itu yang nggak selalu ada juga, gak apa-apa sebenarnya, cuman yang bikin nyaman gitu aja sih. Oke. Yang kedua adalah kecocokan. Di sini ya. Ini adalah contoh dari komunikasi juga ya. Kita bisa cocok enggak? Ada kala kadang ada orang itu yang misalkan enggak cocok gitu, kayak enggak srek gitu ya sama dia itu. Contohnya itu bahasanya tuh kayak kurang dimengerti sama kita, kan kita merasa tidak cocok gitu. Itu bisa dilihat pada awal-awal perkenalan sih. Yang cocok itu menurut aku yang sefrekuensi sama diri kita gitu. Jadi sebenarnya susah yang nyari cocok itu, nggak semua orang bisa cocok satu sama lain, dan ya itu berproses lah. Nggak segampang itu nyari orang yang cocok, mau itu perempuan mau itu laki-laki ya. Kalau gak cocok ya susah gitu. Berbeda kebiasaan juga kan bisa mempengaruhi kecocokan ini. Oke, yang ketiga itu dukungan positif. Jadi kan kalau kita makin dekat setelah
perkenalan itu deket-deket ya, kita pasti bakal curhat gitu, saling curhat, dan dukungan positif ini sangat harus masuk list, karena dukungan positif ini termasuk menyemangati, memberi solusi, itu sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Nah, maka dari itu, jika misalkan udah cocok nih, terus dia juga udah memberi dukungan positif, menyemangati gitu, memberi solusi atau menenangkan hati gitu, itu sebuah hubungan yang sangat positif menurut aku. Ya begitu. Oke, selanjutnya keempat ya, peduli dan perhatian. Ya seperti poin yang sebelumnya, dukungan positif itu pasti ada kepedulian dan perhatian ya. Kalau gak peduli dan gak perhatian, mungkin gak bakal memberikan dukungan positif ya. Nah, peduli itu misalkan gak serta-merta tentang kamu udah makan, kamu udah udah mandi misalkan, kamu udah beres-beres atau apa yang pertanyaan-pertanyaannya gak perlu ditanyakan gitu sebenarnya. Nah, itu misalkan peduli pas kita ada masalah atau kita ada musibah, gitu kayak berusaha menenangkan gitu kan, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Dan ini sepertinya nggak perlu dijelasin panjang-panjang karena di poin sebelumnya aku udah jelasin. Oke, selanjutnya itu integritas jujur. Jadi apa itu jujur? Ya kita harus membuka semuanya, masalah-masalah yang terjadi di masa ini ataupun masa lalu. Mungkin kalau udah ke jenjang yang mau serius gitu, harus harus jujur tentang ekonomi misalkan, harus jujur tentang masalah di keluarga. Tapi menurutku itu jangan terlalu jujur gitu, terlalu jujur soal aib itu menurutku jangan dibuka lah gitu. Cukup diri sendiri aja, dan mungkin orang-orang yang udah tahu aja yang harus tahu. Karena aib itu biasanya tuh bakal membawa masalah untuk kedepannya dan akan jadi perbincangan yang terus menerus diucapkan, dipermasalahkan. Jadi setidaknya jujur tentang masalah yang terjadi pada masa kini. Kalau masa lalu dan masalahnya udah selesai, mending jangan aja. Oke. Selanjutnya itu dewasa dan bertanggung jawab. Setelah jujur-jujuran gitu kan, misalkan udah mantep nih, udah mau ke jenjang berikutnya, sebaiknya bersikap dewasa dan bertanggung jawab lah. Menjalin sebuah hubungan itu nggak mudah, baik itu berpacaran atau menikah, apalagi itu gak mudah. Dan hubungan ini kan dijalani oleh dua orang, bukan satu orang. Jadi harus komunikasinya tuh harus bener-bener kuat banget gitu.
Kalian juga harus jujur tentang apa yang sedang dijalani pada detik ini, saat ini gitu. Jadi mungkin itu aja ya kualitas terbaik dalam suatu hubungan. Mungkin ada yang mau menambahkan, boleh komentar di bawah ya teman-teman. Dan ini satu lagi aku mau bilang kalau orang ini adalah adikku ya. Dia emang disuruh pergi nggak mau, ya udahlah. Ya udah segitu aja, soalnya aku udah nggak ada ide lagi untuk pembahasan kali ini. Cukup sekian dari Ajeng Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.